Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapita Lisa. Saya adalah mahasiswi semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah. Baiklah, video ini saya buat untuk pemenuhan UTS mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Ibu Emilia Sari, Magister Hukum. Adapun objek kajian ilmu ma'anil hadis, yaitu hadis Nabi. Hadis Nabi yang bagaimana? Hadis Nabi yang dimaksud di sini adalah hadis yang sulit dipahami maksudnya. Nah, lebih tepatnya terdapat pada matan hadis. Pun faktor yang mendukung ilmu ma'anil hadis, yaitu ilmu lughah, meliputi ilmu nahwu, ilmu shorab, fikih lughah, balaghah, simatik, semiotik, dan lain-lain. Jadi, ketika Nabi menyampaikan hadis dengan bahasa Arab, pengertiannya bukan bahasa Arab itu saja, tetapi juga mencakup ilmunya. Dalam hadis, Nabi sering menggunakan kalimat atau kata-kata majas, kiasan, simbol, dan kata-kata asing. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang menjadi pendukung ilmu ma'anil hadis adalah ilmu lughah. Karena ilmu lughah ini sendiri telah mencakup ilmu-ilmu lainnya. Ya, adapun ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis ini sering dikatakan sebagai hadis yang terkena ilah, penyakit. Nah, penyakit inilah yang menyebabkan suatu hadis menjadi lemah dan tidak bisa menjadi hadis yang sahih. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis tersebut terkena penyakit. Salah satunya diantaranya yaitu penambahan matan. Penambahan matan di sini berkemungkinan dikarenakan kurangnya kedabitan seorang periwayat hadis yang menyebabkan terjadinya penambahan hadis sendiri. Yang kedua yaitu bubarnya sanad. Yang tiga yaitu penambahan sanad yang bukan orang yang meriwayatkan. Yang dimaksud di sini yaitu seorang periwayat menambahkan nama periwayat lain yang lebih sikoh atau yang telah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih sehingga dapat mengangkat hadis tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan hadis tersebut terdapat ilat atau penyakit sehingga tidak bisa dijadikan hadis yang sahih. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis tersebut terkena penyakit. Salah satunya diantaranya yaitu penambahan matan. Penambahan matan di sini berkemungkinan dikarenakan kurangnya kedabitan seorang periwayat hadis yang menyebabkan terjadinya penambahan hadis sendiri. Yang kedua yaitu adapun ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis ini sering dikatakan sebagai hadis yang terkena ilah, penyakit. Nah, penyakit inilah yang menyebabkan suatu hadis menjadi lemah dan tidak bisa menjadi hadis yang sahih. Dalam hadis, Nabi sering menggunakan kalimat atau kata-kata majas, kiasan, simbol, dan kata-kata asing. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang menjadi pendukung ilmu ma'anil hadis adalah ilmu lughah. Karena ilmu lughah ini sendiri telah mencakup ilmu-ilmu lainnya. Dalam hadis, Nabi sering menggunakan kalimat atau kata-kata majas, kiasan, simbol, dan kata-kata asing. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang menjadi pendukung ilmu ma'anil hadis adalah ilmu lughah. Karena ilmu lughah ini sendiri telah mencakup ilmu-ilmu lainnya. Dalam hadis,
Nabi sering menggunakan kalimat atau kata-kata majas, kiasan, simbol, dan kata-kata asing. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang menjadi pendukung ilmu ma'anil hadis adalah ilmu lughah. Karena ilmu lughah ini sendiri telah mencakup ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, adapun ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis ini sering dikatakan sebagai hadis yang terkena ilah, penyakit. Nah, penyakit inilah yang menyebabkan suatu hadis menjadi lemah dan tidak bisa menjadi hadis yang sahih. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis tersebut terkena penyakit. Salah satunya diantaranya yaitu penambahan matan. Penambahan matan di sini berkemungkinan dikarenakan kurangnya kedabitan seorang periwayat hadis yang menyebabkan terjadinya penambahan hadis sendiri. Yang kedua yaitu bubarnya sanad. Yang tiga yaitu penambahan sanad yang bukan orang yang meriwayatkan. Yang dimaksud di sini yaitu seorang periwayat menambahkan nama periwayat lain yang lebih sikoh atau yang telah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih sehingga dapat mengangkat hadis tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan hadis tersebut terdapat ilat atau penyakit sehingga tidak bisa dijadikan hadis yang sahih. Selanjutnya yaitu ilmu mukhtaliful hadis. Secara bahasa, mukhtalif berasal dari fa'il yang artinya bertentangan atau berselisih. Sedangkan menurut istilah, ilmu mukhtaliful hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan secara makna, lalu dikompromikan di antara keduanya atau diunggulkan salah satu di antara keduanya. Adapun pengertian mukhtaliful hadis secara sederhana menurut Dr. Andes Mahmud At-Tahan, yang artinya ilmu hadis yang makbul bertentangan dengan hadis yang makbul, tetapi dapat dikompromikan. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu hadis menjadi bertentangan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini yaitu berdasarkan redaksi hadis tersebut. Jadi jika terdapat kontradiksi pada hadis tersebut, biasanya terjadi ilah pada hadis tersebut yang menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini disebabkan oleh konteks di mana Rasulullah menyampaikan suatu hadis dan kepada siapa Rasulullah menyampaikannya. Itu faktor metodologi, dan yang keempat yaitu faktor ideologi. Adapun beberapa metode ilmu mukhtaliful hadis. Yang pertama yaitu adalah metode al-jumu'ah wa tawakkuf, kompromi. Al-jumu'ah wa tawakkuf atau kompromi ialah mengkompromikan antara dua hadis. Caranya yaitu jika hadis tersebut bersifat khusus, maka hadis khusus inilah yang akan mengkhususkan hadis yang umum. Adapun cara yang lain yaitu caranya menakwilkan salah satu hadis yang bertentangan dengan syariat, sedangkan hadis yang lainnya sesuai dengan syariat. Adapun metode yang kedua yaitu metode nas. Metode nas di sini adalah dilihat dari yang datang lebih dulu dan yang datang yang belakangan. Jika terdapat hadis yang bertentangan, maka hadis yang pertama atau yang lebih dahulu datang akan dinaskan dengan hadis yang kedua, hadis yang baru datang. Metode yang selanjutnya yaitu metode tarjih. Tarjih di sini adalah pengunggulan. Maksudnya di sini adalah pengunggulan suatu hadis dilihat dari segi matan, sanad ataupun penguat lainnya. Nah, misalnya dilihat dari segi matan. Jadi
yang lebih didahulukan di sini adalah matan yang kebenaran matannya. Nah, jika terdapat hadis yang bertentangan, maka hadis yang pertama atau yang lebih dahulu datang akan dinaskan dengan hadis yang kedua, hadis yang baru datang. Metode yang selanjutnya yaitu metode tarjih. Tarjih di sini adalah pengunggulan. Maksudnya di sini adalah pengunggulan suatu hadis dilihat dari segi matan, sanad ataupun penguat lainnya. Nah, misalnya dilihat dari segi matan. Jadi yang lebih didahulukan di sini adalah matan yang kebenaran matannya. Nah, tawakuf atau mutawakufi artinya ditunda, dihentikan, ditinggalkan atau tidak diamalkan. Mulanya suatu hadis ini adalah karena adanya pertentangan di antara hadis, kemudian tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinaskan, dan tidak juga bisa ditarjikan. Oleh sebab itu, hadis ini ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa mukhtaliful hadis ini dapat diselesaikan dengan metode takwil. Hadis ini belum bisa dijadikan hujah karena masih bertentangan dan harus dikompromikan dulu antara hadis tersebut dengan hadis yang lain. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan hujah dan tidak dapat juga diamalkan. Adapun contoh ilmu mukhtaliful hadis, Rasulullah bersabda, "Al-ma'u la yunajjisu syai'u." Artinya, air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lainnya yang berbunyi, "Iza balagal ma'u kullataina lam yahmil najasan." Artinya, jika air telah mencapai 2 kulah, maka tidak akan membawa najis. Nah, secara sekilas hadis ini terlihat bertentangan. Namun setelah dikompromikan, ternyata hadis ini tidak terjadi pertentangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.